pada saat aku masih kecil, dan aku ngerasa kayak nggak perlu deh pas aku masih kecil aku ngelewatin tuh yang namanya hal-hal berat. As simple as pas umur 9 tahun udah dikata-katain fisik sama haters, terus akunnya banyak banget. Nah aku tuh baru kenanya tuh sekarang di umur segini. Belum hit hard awalnya, cuma kayak oh biasa aja. Tapi ternyata cara aku melihat dunia, cara aku melihat setiap experience yang aku dapat di umur 20, setiap kesempatan-kesempatan yang datang ke aku, itu tuh aku ngeliatnya tuh kayak once in a lifetime experience. Jadi itu yang ngebikin aku jadi kayak no, I have to be mature in making decision. Dari awal album Dongeng sampai lagu Dikelilingi Cinta, single terakhir aku pas masih kecil, itu semua masih musical karena aku suka banget Broadway, aku suka musical, aku suka sesuatu yang melodius dan ada orkestranya, terus harmoni simfoninya tuh juga kental banget di lagunya, terus meaningful. Jadi lagu-lagu sentimental gitu aku dari dulu suka banget. Halo Okezoners, balik lagi di Chit Chat bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini sudah hadir di redaksi Okezon, Naura Ayu. I told you kan, tadi Naura tuh tanya, ini mereka sambil kerja diem-diem aja, jangan salah gitu. Kalau kita sudah mulai, mereka bisa tiba-tiba mengeluarkan banyak pertanyaan. Welcome to Okezon, hai. Jadi aku ya, hai. Jadi kita memang kalau jam-jam segini biasanya lagi naikin berita, gitu kan, lagi ada deadline, breaking dan segala macam. Ini memang jam-jam ngantuk, tapi kalau di redaksi kita tuh jam-jam menegangkan sebenarnya. Kayak gitu. So, kita akan ngobrolin soal lagu barunya Naura Ayu, Lampu Jalan, gitu kan. Sebenarnya aku pengen berangkat dari sebenarnya makna lampu jalannya itu apa sih? Menerangi kah atau gimana? Iya sih sebenarnya kayak cahaya, terus kayak memori yang pernah ada. Jadi sebenarnya kenapa aku pilih kalimatnya atau kata-kata itu lampu jalan, karena kadang-kadang kan ada beberapa jalan yang bisa bikin kita flashback atau rasanya kayak pengen pulang, tapi kok sekarang walaupun lampu jalannya sama ngebawa memori-memori itu tapi udah beda. Dan aku sadar ternyata di kehidupan kita tuh yang nge-build who we are now is our memories. Nah, kan kadang-kadang di umur-umur aku tuh lagi pengen yang kayak I wanna live in this moment forever. 20 kan? Aku 20. Tapi kayak at the same time juga lagi kangen pas masih kecil, momen-momen pas masih kecil. Dan aku pengen nge-appreciate every moment that I had. Setiap memori yang aku punya, ya itu adalah bagian dari lampu jalan aku gitu. Oke. Kamu pertama kali berarti album pertama tuh 2014? Ya. Dongeng ya, kalau nggak salah. Berarti sekarang ini ibaratnya udah berapa tahun dulu, cukup lama gitu 11. kan. Jadi ada momen pendewasaan gitu. Kalau ngomongin masa kecil apa yang paling benar-benar membekas di kamu, core memories kamu? Kayaknya seluruh childhood aku sih. Aku bersyukur banget. Kamu inget? Kalau aku nggak inget loh. Aku ingat banget. Serius? Aku ingat. Jadi sebenarnya dari sebelum aku juga nyanyi tuh aku orang yang paling ingat sama memori aku. Even 1 tahun tuh aku ingat apa yang aku lihat, ulang tahun di mana gitu-gitu aku tahu. Sampai sekarang aku ingat semuanya. Apa ya? Long memory ya berarti ya? Iya. Bagus berarti? Ya maybe. Wah, keren banget. Aku ingat, tapi kayak ada beberapa umur yang aku lupa itu terjadi. Kayak umur 2 tahun tuh aku lupa apa yang terjadi. Tapi saat pas umur 1 tahun aku ingat. 3 tahun ingat banget. Terus 4 samar-samar, 5 tahun inget banget, 6 tahun, 7 tahun inget, 8 tahun. Kalau gue kayaknya umur SD udah kabur sih, SMP lah. Iya. SMP aku masih ingat. Kayaknya aku orangnya pikunan sih. Kalau kamu mungkin bisa memorize beberapa hal yang terjadi masa lampau. I don't know ya, maybe. Jadi yang paling aku inget sih childhood aku sampai sekarang juga. Kapan akhirnya kamu di usia berapa kamu ngerasa bahwa wah gue udah mungkin naik level ke fase adult gitu, walaupun 20 sebenarnya still young sih, cuma kan beda dengan teenagers dong pasti kan. Ada perubahan-perubahan itu, kamu di titik apa ngerasa kayak gue harus lebih mature gitu? Sekarang. Sekarang. Karena awalnya tuh nggak pertama kalinya ngerasa kayak yes akhirnya umur aku 2 digit, itu kan pas umur 10 kan. Terus tiba-tiba ke 20 tuh kepala 2, belum hit hard awalnya, cuma kayak oh biasa aja. Tapi ternyata cara aku melihat dunia, cara aku melihat setiap experience yang aku dapat di umur 20, setiap kesempatan-kesempatan yang datang ke aku, itu tuh
aku ngeliatnya tuh kayak once in a lifetime experience. Jadi itu yang ngebikin aku jadi kayak no, I have to be mature in making decision. Terus kadang-kadang kan kalau dulu masih ada ego dan segala macam kan lebih apa ya, bikin keputusan ngikutin ego. Kalau sekarang tuh udah lebih yang kepikiran kebutuhan gitu-gitu. Oke, Jadi biasanya ya, usia kayak gitu mungkin 25, tapi kamu di usia 20 udah mikir sedalam gitu. Oh iya, aku kira Apa aku yang telat ya? Kalau kamu berapa merasa kayak mature banget? 25 gitu. oh Gak apa-apa. Fase orang berbeda, jangan merasa berbeda. Oke, terus gimana kamu, berarti apa yang kamu rasakan tadi kamu tuangkan semua di lagu Lampu Jalan ini atau gimana? nggak, ya most of them ya, tapi beberapanya masih aku simpan untuk lagu-lagu yang lain gitu. Oh jadi yang belum si Lampu Jalan ini baru single, Yes. baru nanti berarti akan ada upcoming single lainnya yang Maybe. lagi diproduksi. Maybe. Oke, tadi aku udah dengerin nih rame-rame kita di redaksi sambil kerja gitu kan. Oh, Kalau kita menangkap sekilas tuh seperti proses pendewasaan gitu kan, kayak hidup kita itu artinya apa nih gitu. Seperti itu. Ya. Itu unek-unek kamu atau kamu kayak menyaring-nyaring dari sekeliling kayak udah Iya. benchmarking ke beberapa orang kayak gitu. Kayak mostly ini lagu yang personal banget buat aku sih. Dari semua lagu yang aku udah tulis dan belum keluar, ini adalah lagu yang paling personal buat aku. Karena aku cuman lagi ada di momen apa ya, lagi di umur bingung gitu sih Kak, kayak setelah aku melewati segala hal ini, terus aku selalu apa ya, ngerasa enggak, jadi gini, aku tuh sekarang kalau ngeliat video masa kecil tuh agak sedih. Video masa kecil kamu? Iya, kayak pas berkarir pas masih kecil tuh aku agak suka masih sedih gitu. Dulu senang, maksudnya dulu ngeliatnya kayak ya ampun keren banget pencapaiannya, fokusnya tuh ke situ. Tapi di umur segini tuh tiba-tiba kayak jadi orang sentimental, nggak tahu deh, nggak jelas atau enggak. Tapi kalau ngeliat video kecil tuh sedih banget karena ngerasa kayak harusnya aku bisa jaga diri aku lebih pada saat aku masih kecil, dan aku ngerasa kayak nggak perlu deh pas aku masih kecil aku ngelewatin tuh yang namanya hal-hal berat yang aku nggak bisa share di sini gitu loh. Misalkan as simple as pas umur 9 tahun udah dikata-katain fisik sama haters, terus akunnya banyak banget. Nah aku tuh baru kenanya tuh sekarang di umur segini, karena aku sadar kayak ya Allah, aku tuh pas waktu itu I'm just a kid yang bermimpi. Terus ternyata aku nggak cuman struggle-nya tuh nggak cuman harus terus komit untuk kejar mimpi ya, tapi ternyata sana sini apa segala macam. Jadi tuh aku sensitif terhadap aku pas masih kecil. Jadi lagu Lampu Jalan itu kenapa ada kayak emang di apapun yang gue lewatin sekarang nih ada artinya ya, kayak gitu sih Kak aku. Oke, jadi memang Perlu nggak gitu. runutan masa kecil ya, Iya. buat kamu tanya nanti ke depannya ya kita hidup tuh untuk apa, Maksudnya, harus apa, seperti itu. iya, kayak perlu nggak sih kemarin kita ngelewatin si susah-susah itu, karena at the end aku ya nggak apa-apa, I'm okay, tapi perlu nggak sih kita sakit hati kayak gitu waktu itu gitu. Itu berarti waktu umur segitu, kalau umur 9 tahun kamu nggak reach out sosial media berarti di usia segitu. Jadi Manage sama mama sih. manage mama, jadi baru belakangan ini karena mungkin udah mature juga gitu kan, akhirnya udah ngebaca-baca yang bully-bully dulu. Oh justru dulu lebih sering baca, Oh gitu, justru karena maaf, jadi kayak sempat ada momen fragile kayak kayak aku. sempat ada momen kayak jadi terbiasa gitu loh Kak dikatain. Kebal Jadi kayak ya? kebal, terus aku jadi kayak bingung harus gimana, kayak ini normal nggak sih kalau kebal dikatain? Karena kan umurnya masih kecil kan, maksudnya mungkin hidup umur aku baru berapa, tapi sekeliling aku tuh udah further than my age. Oke. Jadi kayak ngerasanya tuh baru sekarang, kayak Allah kasihan banget ya. I don't think aku kayaknya nggak harus deh ngelewatin dikata-katain fisik jadi gini gitu loh. Di masa-masa itu kamu menemukan kayak support system yang akhirnya membuat kamu kuat, karena pasti kalau aku lihat masa-masa itu kan berat, tapi pada akhirnya kamu bisa berdiri tegak tuh pasti tanpa kamu sadari ada support system yang mungkin menopang kamu dari belakang. Sadar atau mungkin kamu nggak sadar, kamu ngerasa nggak sih ada support system itu? Iya, ngerasa banget. Pas masih kecil fokus banget sama support system itu, kayak keluarga aku, terus tim aku keluarga dongeng, terus teman Aura, fans aku, sahabat-sahabat aku, teman-teman aku yang selalu support, hadir kalau aku konser, teman Aura yang mau spend untuk konser dongeng, untuk merchandise aku. Dulu tuh aku fokusnya lebih ke situ. Jadi kayaknya sekarang aku tuh burdennya tuh baru kayak
Iya. sadar di saat aku lagi thriving lagi ke level yang lebih naik lagi. Oh ini fase hidup yang baru lagi nih, maksudnya perasaan baru. Jadi sekarang lagi berusaha untuk kuat terus juga, biar bisa lebih stabil kalau ngerjain segala sesuatu dan lebih appreciate momen yang terjadi di depan mata. Dan sekarang sih alhamdulillah sudah pelan-pelan mulai bisa menemukan intention aku tuh apa, mau ngapain gitu. Keren dan itu dituangkan dalam lagu sih Lampu Jalan ini. By the way, ngomongin fans, percaya gak sih ada Gaby, ini fans berat kamu loh, Gap. Iya tadi dia bilang. Hai. Dia hafal lirik lagunya, nyanyi dong, Gap. Nggak mau malu. Tadi dia hafal, serius. Sumpah nggak sih? Nyanyi. Malu ya. Tapi dia fans kamu. Iya tadi dia bilang. Di belakang layar aja, di depan panggung. Oh. Jadi dia hafal, jadi yang nge-briefing aku tadi dia, Kak, kalau orang ini, wah kamu tahu, iya aku fans berat dia. Sumpah. Lalu, Oh my god, demi apa sih? Makasih ya kak. ya itu intermezzo lah ya gitu. Oke, balik lagi ke soal si Lampu Jalan ini. Ini kamu menulis sendiri atau ada kolaborasi dengan beberapa musisi lainnya? Ini salah satu project aku yang aku kolaborasi, music producer aku Ivan Tangkulung, terus aku juga ada A&R Tararin, jadi kita nulisnya bareng-bareng. Cuman emang main idenya dari aku, karena aku pengen segala lagu yang aku keluarin tuh jujur, terus aku bisa ngerasain juga. Jadi setiap storytelling yang aku sampaikan bisa apa ya dirasain sama banyak orang juga gitu. Jadi ya kita bareng-bareng sih bertiga. Nah kamu tuh rencananya ke depan itu memang hanya mungkin ngeluarin single-single tapi ada periodiknya atau nanti akan menjadi sebuah album? Semua boleh bocorin nih. Pengen banget sih album gitu. Nggak tahu deh. Kode malu. Kenapa kok malu sih? Kenapa? Soalnya ya nggak tahu kak. Sekarang agak malu gitu. Agak malu, agak lagi momen kayak aduh ada yang dengerin nggak ya lagu aku gitu. Oh ada dong. Tapi mungkin lebih ke kadang ada orang yang dia ngerasa kalau dia punya something big project, dia tipikal yang mungkin gue simpen dulu. Kayak aku gitu deh. Kayak kayak gitu ya? Kayak aku gitu deh. Nanti kalau emang udah 97% baru teror kayak gitu. Iya. Sebenarnya udah ya keceplosan dah tuh. Sebenarnya udah. Sebenarnya apa nih? udah enggak, sebenarnya prosesnya tuh udah bukan halfway lagi. It's getting there, tapi ya doain aja semoga ya gitu deh. Kita bisa kasih ini eksklusif Naura Ayu. Iya, doain guys. Doain gitu. Oke, tapi apa yang akhirnya bikin kamu tuh decide untuk oke, aku akan memilih karir sebagai musik gitu. Karena kalau Naura kan juga mungkin di dunia entertainment ini besar ya. Bisa main film gitu, dunia entertainment kan luas banget gitu. Iya. Kenapa akhirnya kamu kayak oke, gue mau jadi singer? Karena emang dari awal tuh mimpi aku jadi penyanyi. Dulu tuh sebenarnya udah bisa ngebedain kayak artis sama penyanyi. Nah aku tuh dari dulu bilang ke mama tuh pengen jadi penyanyi yang bener-bener kerjanya tuh cuman di atas panggung gitu. Dan aku tuh dulu lebih sering lihat mama tuh di atas panggung kan, daripada mama syuting, terus mama misalkan masuk TV gitu-gitu enggak. Jadi kayak aku lihat mama nyanyi tuh karena dibawa. Jadi aku ngeliatin tuh kayak persiapan latihannya, nyanyi-nyanyinya. Terus dulu di gadget yang mama punya, itu kan ada video-video mama latihan. Jadi aku suka nontonin. Kayak mama lagi latihan nari, latihan nyanyi. Jadi itu yang bikin aku pengen jadi penyanyi. Terus aku suka banget film Sound of Music. Terus film gitu ya? Iya, film Annie, Matilda yang Broadway-nya dulu udah ada YouTube kan. Jadi bisa nontonin. Nah, itu yang bikin aku pengen jadi penyanyi karena ngerasa belong to the stage dengan suaranya. Nah, aku pilih nyanyi karena emang aku ngerasa karena nenek aku juga suka banget musik, nenek kakek aku yang dari mama. Terus juga mama dan papa juga main musik gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kalau aku jadi penyanyi, aku bisa nge-connect mimpi aku dan keluarga aku. And music is the easiest way to connect both worlds. Jadi memang DNA menyanyi itu nggak bisa bohong sih ya. Oh maybe. Oh kayak aku bukan penyanyi, ini anakku bisa ya. Oke, nah ada satu lirik dalam lagu kamu yang isinya apa semua perjalanan yang ada di hidupku punya arti. Nah sekarang aku tanya balik nih, apa arti khusus perjalanan hidup dari seorang Naura Ayu? Aku perjalanan di hidupku punya arti. Wah. Iya. Dalam. Itu yang tadi aku maksud, kayak aku bingung sih sebenarnya perjalanan hidup kan bener-bener naik turun roller coaster itu luar biasa banget dan aku rasain itu. Dan aku ngerasain
perjalanan hidup yang naik turun tuh karena segala keputusan aku. Dan aku sempat mikir juga sih kalau misalkan aku nggak ambil jalur entertain ini, kalau aku hidup biasa, aku sempat mikir kayak mungkin akan jauh lebih tenang dan better gitu. Tapi sempat ada momen-momen kayak gitu. Ya. Dan aku nggak mau nge-validate, tapi nggak mau juga nge-deny kalau pikiran itu sempat ada di dalam diri aku. Jadi aku cuma mikir sendiri aja, dan itulah lirik itu jadi ada. Dan sekarang perjalanan hidup buat aku ya apa ya, itu rasanya kayak bagian dari buku hidup aku sih. Jadi kalau misalkan nanti at the end of the day gitu, aku bisa look back ke semua memori yang sudah aku ukir ini. Jadi segala perjalanan hidup yang aku ambil dan aku lewatin ya pasti punya artinya masing-masing, nggak mungkin enggak. Dan berharap aja semoga artinya tuh setiap yang aku lewatin tuh bisa menjadi suatu hal yang baik dan pembelajaran yang baik. Dan pasti mungkin di luar sana banyak zoners yang juga di posisi yang sama gitu kan. Dan mungkin lagu ini bisa memvalidasi, bahkan menjadi momen kayak refleksi, iya sih ya, kita tuh hidup sebenarnya arti perjalanan kita nih ujungnya mau kemana dan untuk apa gitu. Tapi ngomongin soal tadi, kamu kan banyak sekali mungkin yang kamu rasakan, lalu juga kamu pikirkan, apakah itu semua selalu kamu tuangkan menjadi sebuah karya? Karena kan ini ada juga berjudul buku A Teen's Guide to Self-Discovery, itu kamu nulis sendiri. Nah itu to be honest, aku kan belum baca, tapi apakah itu juga tentang perjalanan hidup kamu? No, jadi itu buku ke-6 aku tulis pas umur 16 tahun. Dan itu tuh pada saat itu aku belum ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Jadi it's a two different thing. Dan buku itu aku tulis dari pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat dari teman Aura, dari fans aku. Jadi aku cuman share dari pandangan aku, dibantu ada psikolognya juga di buku itu. Karena aku tuh sering banget dulu DM-an sama fans aku kalau mereka suka curhat. Dan aku lama-lama ngerasa nggak enak kalau nggak semuanya aku ladenin. Nah, orang itu pasti banyak banget. Aku nggak enak karena biasanya kadang-kadang aku suka jawab pakai voice note gitu, suka iseng aja buka message request. Karena aku ngerasa aku tuh sangat beruntung bisa punya keluarga yang mendengarkan aku, dan nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi aku karena feel bad, aku suka jawabin mereka, lama-lama itu terlalu banyak dan aku nggak bisa jawab. Akhirnya aku bikin buku di mana mereka semua bikin pertanyaan buat aku, nanti aku jawab di buku itu. Oke, jadi kamu kumpulin dari DM, dijadiin buat satu buku. Jadi jual nanti, siapa tahu ada pertanyaan mereka gitu. Oh, menarik. Can I get one? You want one? Yeah. I'll send you. Siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu ada yang mewakili perasaan aku, karena aku setuju sih bahwa mau umur 20, umur 25 atau 30, kita tuh pasti selalu akan kembali di momen kita, perjalanan hidup kita tuh maknanya apa dan kenapa ya kok gue dulu harus melalui A, B, C, D, E itu. Oh ya? Itu pasti, dan itu never, gue tidak akan ada akhirnya ya? Ya mungkin endingnya adalah nanti kalau mungkin kita sudah tidak di sini gitu, tapi selama kita hidup aku yakin kita pasti akan selalu mencari jawaban dari hidup-hidup ini. Oke, kira-kira dalam pembuatan lagu ini tadi kalau aku dengerin, sorry ya kalau salah, itu agak sedikit musical gitu ya? It is. Yeah. Oke. Atau memang karena kamu ada kecintaan di musik-musik Broadway? Oke. Iya, kan dari awal album Dongeng sampai lagu Dikelilingi Cinta, single terakhir aku pas masih kecil, itu semua masih musical karena aku suka banget Broadway, aku suka musical, aku suka sesuatu yang melodius dan ada orkestranya, terus harmoni simfoninya tuh juga kental banget di lagunya, terus meaningful. Jadi lagu-lagu sentimental gitu aku dari dulu suka banget. Terus sempat ada momen teenager yang aduh kayaknya aku pengen kelihatan lebih dewasa deh, kan pasti ada kan momen-momen kayak gitu. Terus aku sempat coba genre ini, genre itu, sana sini, tapi ternyata di umur 20 ini setelah self discovery itu yang aku lewatin, ternyata aku emang sukanya musical. Aku belong to musical dan segala lagu yang meaningful, terus apa ya, yang bisa berpengaruh ke banyak orang juga. Jadinya ya itu sih lampu jalan. Kamu dalam berkarya di musik ini tipikal yang idealis nggak sih? Kan ada orang ada yang follow the trend kan. Kalau lagi ngetrend yang lagu mungkin hipdut atau apa, dia ikut ke sana. Lagi galau-galau ke sana. Nah, kamu tuh apakah tetap dengan ciri khas Naura? Oke, gue musical gitu. Aku orangnya sebenarnya idealis banget. Dan aku sempat idealis, terus sempat ada respon kayak jangan terlalu idealis. Kita tuh butuh pasar, gini-gini. Jadi aku sempat ke switch tuh kayak, oh jadi kita harus ikutin tren. Tapi aku ngerasa I lose myself kalau kayak gitu. Nanti aku ngerasa ya udah aku bikin lagu buat
biar tren. Sementara kan aku pengen bikin perubahan tuh bukan itu untuk musik. Aku pengen orang bisa heal, orang bisa punya temen curhat apa segala macam, bisa terwakilkan hatinya. Jadi akhirnya sekarang aku balik ke idealis lagi karena aku ngelihat juga sekarang genre musik tuh berkembang terus. Dan penyanyi tuh sekarang makin banyak di Indonesia. Setuju. Jadi industri entertain yang bagian musik tuh udah semakin kaya. Dan orang tuh tinggal pilih mau denger yang mana. Jadi you don't have to try so hard untuk bikin ini harus trending apa segala macam. Jadi aku sekarang ya udah aku suka musikal, aku pilih jalan ini. Kalau ada yang suka alhamdulillah. Tapi aku nggak ngejar yang kayak harus viral, harus apa enggak sih. Apalagi sekarang kan platform music tuh udah banyak banget. Udah banyak banget. Banyak banget. Jadi kayak kita untuk mengakses musik itu udah bukan kayak dulu mungkin kita harus dengerin radio, harus nonton TV, tapi sekarang kita mungkin dari handphone di mana-mana kita bisa akses ya gitu. Oke deh, sebelum kita tutup sesi ngobrol-ngobrol dengan Naura ini, ada pesan-pesan nggak sih untuk Okezoners di luar sana? Pesannya apa ya? Semoga teman-teman semua yang lagi ada di fase lampu jalan ini, seperti lagu Lampu Jalan, yang lagi mencari apa ya arti hidup dan lain-lain, semoga bisa kembali menemukan sparknya, kembali menemukan arti dari hidup itu sendiri, karena nggak mungkin hidup itu nggak punya arti. Dan jangan pernah bandingin jalan hidup kalian sama orang lain atau jalan hidup orang lain sama kalian. Kalian semua punya apa ya, punya ceritanya masing-masing. Dan in this one chance of lifetime, di kehidupan yang sekali ini digunakan dengan sangat baik. Terus coba kenalin diri kalian terus, dan ya udah selama itu baik pasti akan menghasilkan baik insya Allah gitu. Oke, terakhir mungkin boleh nyanyi sepenggal, sekalimat, 2 kalimat, 3 kalimat tentang Lampu Jalan. Kita galau bersama, nggak galau juga sih lagunya itu, nggak galau. Oke. Biasanya aku ref ya, aku mau verse-nya aja ya. Kita kayak flashlight. Gak usah, nggak usah didengar ya. Jangan dong. Oke. Lampu-lampu jalanan yang temani aku pulang, selalu membawa memori lama perlahan menghilang. Dah gitu aja. Thank you Naura. Makasih. Oke deh, Okezoners. Naura Ayu. Bye-bye. Bye.